Halo teman-teman, sekarang aku lagi mau ajak teman-teman buat staycation online lagi. Sekarang aku lagi ada di Cikole Lembang. Kita akan nginep, temanya itu kayak glamping gitu ya. Jadi nginep di antara hutan-hutan pinus. Seru banget. Nah, kita bakal nginep di Bobo Cabin by Bobo Box. Ini kita udah masuk di kompleknya. Dia masih satu komplek dengan Orchid Forest dan juga warung kopi gunung. Nah, sebelum kita masuk, kita harus melakukan pembayaran dan juga melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Ya. Selamat sore. Sore Pak, mau ke Bobo Cabin? Cabin check in? Iya. Oh iya, nanti ke sana. Oh ini rutan nih. Pembayaran uang tiketnya dulu, tiket masuknya. Berapa? Per orang 15.000, mobil 10. Nah, ini kita sudah bisa masuk ya ke dalam lokasi nginapnya. Jalanannya agak rusak dan begitu sampai yang seperti ini tuh bukan tempat parkirnya guys, melainkan ini tempat drop off ya. Jadi kita harus naik dulu ke atas, baru itu adalah lobbynya. Jadi disarankan tidak membawa barang banyak-banyak supaya nanti pas di sininya tuh nggak susah gitu. Dan ini adalah lobbynya ya. Di lobbynya kita nanti harus check in dan nanti dikasih barcode ya. Nah, ini adalah begitu kita sampai ini disambut banyak banget cabinnya. Aku juga baru tahu ya bahwa ternyata sebanyak ini gitu cabinnya. Nah, itu ada 2 tipe cabin ya. Kebetulan aku nginepnya di cabin yang kamar mandinya itu di dalam. Ada juga cabin yang kamar mandinya di luar. Nah, bentuknya itu seperti yang kayak gini nih. Nah, ini dan sebelahnya itu adalah percis toiletnya gitu. Ini adalah suasana malam harinya. Bener-bener cantik, indah, dan super estetik guys. Ini cocok banget buat tempat kayak bengong-bengong gitu. Oke, kita bakal room tour ya. Jadi ini cabinnya. Di depannya itu ada kayak bangku kecil buat kita bisa menikmati pemandangan. Dan sebelum membuka, kita harus buka aplikasinya. Jadi aplikasi ini pas kita mau reserve kamarnya itu juga harus pakai aplikasi ini. Lalu ketika kita sudah check in, kita bisa dapat barcode-nya. Nah, tuh. Lalu kita buka pintunya dan tada, kecil ya guys. Sebenarnya ya cuman segitu gitu kamarnya. Dan aku suka di bawahnya itu kita bisa taruh-taruh kayak koper atau tas-tas kita, barang-barang kita. Jadi nggak terlalu berantakan gitu ya. Terus di sini juga ada smart table-nya. Jadi kita bisa atur-atur ruangan. Ini ada smart window-nya juga. Jadi kita bisa setting mau kaca yang buram atau yang bening, itu bisa di sini gitu. Terus juga kita bisa setting bagian lampu ya. Bisa tergantung mood kita, maunya yang warna merah kah, kuning kah, atau yang warna-warni juga bisa. Dan ini nyambung ke kamar mandi ya. Jadi kalau misalkan kamar mandi putih, ya kamar juga putih gitu. Dan kita juga bisa atur brightness-nya. Jadi gelap, terangnya tuh bisa diatur. Nah, ini kamar mandinya, dia kecil tapi super lengkap ya. Ada hair dryer dan juga ada water heater, jadi aman kalau misalkan ada yang bawa balita gitu bisa mandi di sini gitu. Ada meja kecil juga buat kerja dan ini di bawahnya ada seperti jendela gitu ya. Jadi kalau hujan, bagus banget di sini. Nah, kalau di sini juga bisa api unggun ya. Tapi di sini tuh sebenarnya di atas jam 2 tuh pasti hujan. Jadi sebenarnya aktivitas di sini ya cuman diem-diem aja di cabinnya gitu. Terus di sini juga sebenarnya disiapin breakfast. Jadi pas kita reserve kamar itu nggak termasuk ya, harganya nggak termasuk breakfast dan juga dinner. Kita bisa pesen, harus banget pesen beberapa jam sebelumnya karena dia tipikalnya bukan masak di situ tapi kayak mesen di luar gitu.
Itu sih so far yang mau punya pengalaman nginep di cabin sih ini oke banget ya. Harganya juga mahal sih sebenarnya, lumayan 1 jutaan, tapi ya untuk ajak anak-anak oke-oke aja sih.